Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat berapa kali? Awalnya 50 kali, 50 kali. Apakah Muhammad taat? Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Tenang, bukan itu yang saya tanya. Apakah Muhammad taat dengan perintah itu? Taat nggak dia? Ya mengikuti. Terus? Mengikuti. Lalu akhirnya dia mengikuti Allah atau mengikuti Musa? Muhammad akhirnya mengikuti Allah atau mengikuti Musa? Oke, katakanlah mengikuti Musa, oke. Kok katakanlah? Jangan putus asa. Ngomongnya jangan ada pembenaran begitu. Lah, tadi katanya Bang Edi juga sama misalnya. Sesungguhnya gantian Muhammad pun kalau ketemu Musa, dia akan taat kepada Musa, betul? Oke. Sekarang sekarang terus berarti kesimpulan. Sekarang izin kesimpulan. ya saya nanti jelaskan 1 menit. Sekarang kesimpulannya berarti jika Muhammad dan Musa bertemu, siapa yang akan mengikuti siapa? Ketika Isra Mi'raj mengikuti Nabi Musa sarannya. Tadi itu kan pada waktu Isra Mi'raj. Betul? Kapan Muhammad dan Musa ketemu? Itu di langit ke-6 lah Bang Edis. Ya. Dengan Nabi Musa. Ketika mereka bertemu, siapa yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Musa. Oke. Muhammad yang mengikuti Musa, betul? Oke, betul. Nah, berarti ketika Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab. Bentar dulu, saya izin jelaskan. Jikalau Musa bertemu, jikalau Musa ada di hadapan kalian, maka dia akan menjadi pengikut. Berarti bohong nggak dia? Bohong nggak dia? Saya jelaskan. Izin 1 menit. 1 menit izin. Memang pembohong yang nyata. Izin dulu. Nanti dulu Bang Edis. Izin Bang Edis, izin. Oke, 1 menit ya. 1 menit, nggak lama-lama. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan perintah sholat 50 waktu, kemudian dia turun ke bawah dulu, bertemu dengan Nabi Musa? Kenapa? Nabi Muhammad bukan tidak tahu, wahai Edis. Bukan tidak tahu. Nabi Muhammad itu di depan ke belakang sama penglihatannya. Cuma Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa dia menjadi suri tauladan, uswatun hasanah, menjadi akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena enggak mungkin udah. Kamu anu dulu. Hamdan, kamu dibawa dulu sana. Kamu udah ibarat kata, saya umpamakan Hamdan ini sebagai apa? Sebagai seseorang yang tenggelam. Tahu kalau orang tenggelam begitu? Nah, kemudian dia mencari jerami untuk menolong dirinya. Itulah yang disebut orang yang mau tenggelam, tetapi dia mencari jerami untuk membuat dirinya tidak tenggelam. Nah, itulah yang terjadi kepada dia. Wah, gelagapan aja dari tadi. Yang penting jawab. Ini udah jelas-jelas loh teman-teman. Bagaimana Muhammad atau Al-Quran aja lah, jangan Muhammad ya. Al-Quran berkata, di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran yang sama berkata, sesungguhnya nama Muhammad didapati tertulis di dalam Taurat. Al-Quran yang sama juga berkata, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Datanglah para sahabat ini kan, Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang kepada Muhammad, membawa Taurat. Muhammad disuruh baca, ya Rasul bacakan kepada kami. Tentu dengan harapan didapati nama Muhammad tertulis di situ. Ternyata ketika Muhammad disuruh membaca, Umar begini-begini, Abu Bakar, lihatin mukanya Muhammad, lihatin. Ketika dilihat mukanya Muhammad, marah mukanya Muhammad. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, sekarang kami ridho bahwasanya Muhammad Nabi kami. Ternyata ridhonya Umar bin Khattab bahwa Muhammad Nabi bukan karena dia membaca nama Muhammad di situ, tapi karena melihat muka Muhammad yang marah. Bagaimana mungkin kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran disalah-salahin sama Muhammad?
Apakah kamu tidak tahu, wahai Umar bin Khattab, jikalau Musa datang kalian mengikuti dia, maka kalian akan tersesat. Ternyata malah Muhammad yang ngikutin Musa. Apa enggak Muhammad ngikutin Musa? Disuruh sama Allah sholat 50 kali Muhammad itu. Tapi dia malah ngikutin Musa. Muhammad, tawar. Balik Muhammad. Siap Musa? Pergi menghadap kepada, ya Allah, janganlah 50 kali ya Allah. Oke, turunin jadi 40. Balik lagi Muhammad. Ketemu lagi dia sama Musa. Muhammad, gimana? Udah dikasih 40. Balik lagi, tawar, nggak kuat umatmu. Siap Musa. Balik. Justru malah Muhammad yang jadi pengikut Musa. Makanya saya bilang, ketika Muhammad ngomong, jikalau Musa ada di sini, dia akan jadi pengikutku. Ternyata Muhammad lupa dengan kejadian Isra Mi'raj. Ternyata Muhammad yang jadi pengikut Musa. Aduh. Tiada lain dan tiada bukan adalah pembohong yang nyata. Ayo, saya undang yang muslim. Ayo, buktikan. Ayo, silakan. Bohong, kelihatan bohongnya. Oke, kita kasih naik ada Rafael Denis Marcelo. Rafael. Wah, Rafael malah si Ucil nih yang masuk. Ya, silakan Ucil. Muslim, Bang? Oke, Ucil saya turunkan dulu. Oh, udah masuk. Ucil? Halo, Bang. Ya, Muslim? Sorry, Bang, aku Kristen. Aku kasih tahu, Bang. YouTube, Bang. YouTube ketutup iklan, Bang. Sudah saya benerin. YouTube ketutup. YouTube, Bang. Ketutup iklan. YouTube, Bang. Ketutup iklan, Bang. Oke, baik. Sebentar ya. Saya cek dulu ya. Ketutup iklan. Nggak ada ketutup iklan. Sudah saya benarin tadi, Bang. Oke, baik. Saya turunkan ya. Sudah saya benerin. Oke, Bang. Sudah saya benerin dari tadi. Makanya tadi kan saya tinggal, Bang. Saya benerin. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah saya benerin kok tadi. Tadi memang ketutup antivirus itu kan. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi saya jeda dengan iklan ya. Kita ada program pendirian Rumah Apologet. Kepada teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, senang dengan kajian-kajian di sini, diskusi-diskusi lintas iman di sini. Teman-teman, kita ada program mendirikan tempatnya di sini ya teman-teman ya. Rumah Apologet. Jadi bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport